Apa kamu pernah membayangkan seperti apa rasanya hidup jadi seekor serigala? Makhluk satu ini adalah predator yang keren. Mereka bisa hidup hampir di semua tempat. Mulai dari dinginnya Alaska sampai panasnya Timur Tengah. Serigala punya caranya untuk bertahan. Serigala hidup dalam kawanan. Tapi mereka bukan kawanan yang kebetulan berkumpul dan berjalan bersama di tengah hutan. Kawanan serigala adalah kelompok yang unik. Penuh aturan, ikatan, dan tanggung jawab. Dan bagaimana kawanan ini terbentuk tidak semudah yang kita kira. Dulu, ada sebuah teori yang bilang kalau serigala akan saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin kawanan. Tapi sayangnya, teori ini datang dari sebuah penelitian tua. Sewaktu manusia memaksa beberapa serigala hidup dalam penangkaran. Serigala-serigala yang tidak kenal satu sama lain dan dipaksa berbagi ruang. Tentu hasilnya jauh berbeda dengan serigala di alam liar. Karena di luar sana, mereka keluarga. Kawanan serigala berasal dari sepasang indukan, yang orang-orang sebut alpha male dan alpha female. Lalu ada anak-anak mereka, yang lahir serta tumbuh seiring berjalannya waktu. Setiap anggota kawanan punya perannya masing-masing. Induknya yang memimpin, sementara yang muda belajar. Karena itu, serigala tidak perlu bertarung untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin. Mereka bertarung untuk hal lain yang jauh lebih penting. Ada banyak jenis serigala di alam liar. Tapi tahukah kamu kalau cuma ada 3 spesies serigala yang diakui secara luas? Pertama, serigala abu-abu atau Canis lupus. Ini yang paling terkenal dan juga yang paling besar. Lalu ada serigala merah atau Canis rufus. Serigala ini cuma hidup di bagian tenggara Amerika Serikat dan termasuk serigala yang paling langka. Jumlah yang tersisa di alam liar bahkan kurang dari 20 ekor. Terakhir, serigala Ethiopia atau Canis simensis yang penampilannya lebih mirip rubah dan hidup di dataran tinggi Afrika. Cuma 3 spesies serigala ini yang dikenal secara umum. Beberapa literatur bahkan cuma mengenal 2, yaitu serigala abu-abu dan merah. Tapi bagaimana dengan serigala Arktik atau serigala Eropa? Atau bahkan serigala Jepang yang sudah punah? Walau tampilannya berbeda, serigala-serigala ini sebenarnya masih satu spesies. Bahkan hampir sebagian besar serigala di luar sana, mulai dari Eropa sampai Asia, sebetulnya berasal dari satu spesies, yaitu Canis lupus atau serigala abu-abu. Serigala punya beberapa cara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Pertama, mereka bisa melolong. Salah satu kemampuan komunikasi terbaik di alam liar. Karena melolong membantu mereka tetap terhubung, bahkan saat terpisah di jarak yang jauh. Setiap serigala punya lolongan yang berbeda, dan kawanannya akan tahu siapa yang sedang bersuara. Selain itu, mereka juga bisa memakai bahasa tubuh. Misalnya ekor yang terangkat bisa diartikan sebagai percaya diri atau dominasi. Sementara ekor yang turun mungkin artinya tunduk dan patuh. Telinga yang tegak artinya sedang fokus. Sementara telinga yang turun artinya curiga. Dan masih banyak lagi. Tapi yang juga unik, karena mereka bisa menyampaikan pesan lewat bau. Para serigala akan menandai wilayahnya dengan kotoran ataupun air seninya. Seolah menyampaikan pesan, di sini hidup sebuah kawanan, masuklah dengan segala resikonya. Kadang, mereka juga akan menggesekkan badannya di tanah ataupun di daun-daunan untuk memberikan pesan lebih mendalam. Karena dengan satu tarikan napas, serigala lain yang mencium bisa tahu seberapa besar mereka, seberapa kuat, dan bahkan emosi yang sedang dirasakan oleh serigala yang tinggal di tempat ini. Lewat berbagai hal seperti suara, bahasa tubuh, dan bau, serigala mempertahankan sebuah cara hidup yang kompleks. Bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi bertahan sebagai sebuah kawanan. Kawanan serigala berburu dalam tim. Artinya, mereka akan bekerja sama untuk menjatuhkan mangsanya. Terutama karena mangsa yang mereka buru biasanya jauh lebih besar dan jauh lebih cepat untuk seekor serigala. Coba bayangkan rusa besar seperti elk dan moose, bison, dan bahkan beruang kutub. Iya, beruang kutub. Bayangkan berusaha menjatuhkan makhluk yang besarnya sampai 5 kali besar tubuhmu. Karena itu, kerjasama tim jadi sangat penting. Berburu biasanya diawali dengan scouting, yaitu mencari dan memilih korban.
Kalau mangsanya bergerombol dalam kelompok, mereka akan mengamati dari jauh, mencari mana buruan yang paling tepat. Hewan-hewan yang punya luka, tua, ataupun yang sedikit lambat adalah mangsa favorit mereka. Karena untuk serigala, berburu bukan soal harga diri, tapi soal efisiensi. Kenapa harus membuang energi mengejar rusa yang kuat kalau ada pilihan yang jauh lebih mudah? Sewaktu target sudah ditentukan, strategi pun dijalankan. Beberapa serigala akan mengejar dari satu sisi, dan sebagian menyerang dari sisi lain. Tujuannya untuk memisahkan sang target dari teman-temannya. Tidak semua serigala ikut mengejar. Serigala-serigala yang masih muda seringkali cuma melihat dari jauh, belajar dari aksi para indukannya. Tapi untuk mereka yang ikut, punya tugasnya masing-masing. Serigala betina yang lincah dan tubuhnya ringan biasanya punya peran untuk menggiring mangsa. Mereka akan bergerak cepat ke sana kemari untuk membingungkan dan menghalangi jalan keluar. Sementara pejantan yang lebih besar dan kuat bertugas untuk menyerang dan menjatuhkan mangsanya secara langsung. Tapi beda dengan singa atau harimau, serigala tidak punya cakar super tajam atau taring yang mengerikan. Mereka tidak bisa membunuh mangsanya dengan cepat. Satu tendangan dari rusa besar dan rahang mereka bisa patah. Bahkan di tempat seperti Taman Nasional Yellowstone, 15% serigala di sana mati karena mangsanya sendiri. Karena itu, serigala menyiapkan kartu terakhirnya. Mereka akan menunggu, menjaga jarak sambil terus menyudutkan mangsanya, sampai akhirnya dia kelelahan. Sebuah strategi menakutkan, yang hanya bisa dicapai lewat ketahanan dan kerjasama. Karena serigala tidak seperti cheetah, sprinter yang bisa berlari cepat namun cuma sebentar. Serigala adalah pelari maraton yang diberkahi stamina luar biasa. Dan ketika momennya tiba, mereka bergerak sebagai tim. Satu akan menggigit korbannya di hidung, yang lain menggigitnya di leher, ataupun di kaki belakang, sambil menghindari tendangan, cakar, ataupun tanduk yang mungkin menyerang. Ini berbahaya, sulit, dan tidak selalu berhasil. Tapi kalau sukses, semua akan makan, semua akan mendapatkan bagian. Berbagi makanan adalah bagian penting dalam kehidupan para serigala. Bahkan untuk serigala betina yang tidak ikut, mungkin karena harus menjaga bayi-bayinya, akan dibawakan makanan oleh serigala lain. Kadang makanan tadi dibawa dalam perut, yang kemudian dimuntahkan. Mungkin terasa menjijikkan, tapi dalam dunia serigala, ini adalah ungkapan rasa sayang. Kawanan serigala bisa bepergian dalam jarak yang jauh dan luas. Tapi jangan salah sangka, mereka bukan berkeliaran tanpa arah. Setiap kawanan serigala punya wilayah kekuasaan, dan menjaga wilayah ini bukan pekerjaan yang mudah. Bayangkan wilayah mereka seperti sebuah kota kecil. Di sana terdapat rumah, supermarket, kolam renang, semua digabung jadi satu. Disitulah tempat mereka berburu, membesarkan anak, beristirahat, dan bertahan hidup. Jadi, ketika ada kawanan lain yang mendekat dan menginjakkan kakinya di tempat mereka, tentu akan jadi masalah. Serigala biasa berpatroli di batas-batas wilayahnya. Kadang, mereka akan berhenti, menandai pepohonan, batu-batuan, dengan urin dan kotorannya. Bau yang ditinggalkan akan jadi peringatan untuk serigala lain, kalau tempat ini sudah diambil. Tapi bagaimana kalau misalnya pesan tadi diabaikan, dan serigala lain tetap masuk ke wilayah mereka? Di sini, situasi akan jadi rumit. Masalah teritori bisa berujung pada perkelahian mematikan. Kawanan serigala tidak akan ragu untuk mengejar, melawan, ataupun membunuh serigala lain untuk melindungi wilayahnya. Bahkan faktanya, salah satu penyebab kematian tertinggi serigala di alam liar bukan karena kelaparan, bukan juga karena penyakit, tapi karena perang antar kawanan. Namun tetap, perang bukan sesuatu yang mereka suka, karena bertarung penuh dengan resiko. Luka kecil sekalipun bisa berujung kematian di alam liar, membuat serigala berusaha melindungi wilayahnya dengan cara lain, lewat intimidasi, suara, dan aroma yang mereka sebar. Kawanan serigala akan melolong bersama di tengah malam untuk menunjukkan keberadaannya, seolah memberi peringatan kepada siapapun yang mendengar. Kami di sini, kami kuat, jangan sekali-kali mencoba.
Serigala bukan cuma pemburu yang hebat, tapi mereka juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mulai dari dataran bersalju di Alaska, sampai kering dan panasnya Timur Tengah, serigala punya caranya untuk bertahan hidup. Bahkan di tempat-tempat yang cukup untuk membuat hewan lain melarikan diri. Mari mulai dari yang dingin, karena di sini serigala Arktik harus menghadapi suhu yang bisa membuat air membeku nyaris sepanjang tahun. Tapi mereka punya 2 lapis jaket. Jaket ini terbuat dari bulu tebal dan kedap air di bagian atas, serta bulu-bulu yang lembut dan hangat di bawahnya. Bulu ini memastikan tubuh mereka tetap hangat, sekaligus menepis salju yang jatuh ke tubuh mereka. Pakaian yang sempurna untuk tempat yang super dingin. Dan ketika musim dingin sampai ke puncaknya, di antara jari kakinya akan tumbuh bulu, seolah jadi sepatu untuk tanah bersalju. Telapak kaki mereka lebar dan empuk, membantunya berjalan di antara salju tanpa tenggelam. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi efisiensi. Karena mereka harus berjalan jauh untuk mendapat makanan. Bisa berjalan tanpa harus tenggelam di antara salju, pastinya sangat menghemat energi. Dan bicara soal berjalan jauh, serigala adalah ahlinya. Mereka bisa berpindah sampai 30 km dalam sehari. Terutama karena kakinya yang panjang dan jantungnya yang kuat. Inilah yang membuat mereka bisa mengikuti mangsa-mangsanya yang bermigrasi. Lalu bagaimana dengan suhu yang panas? Tidak semua serigala hidup di tempat yang dingin. Serigala Arab, the Arabian Wolf, mampu bertahan dalam panasnya gurun dengan ukurannya yang kecil dan ramping. Ini membantu mereka melepaskan panas tubuhnya lebih cepat. Serigala di sini biasa berburu sewaktu malam dan beristirahat di tempat teduh sewaktu siang. Mereka akan bertahan dengan cairan yang didapat dari mangsanya, supaya tidak kehausan. Tapi tidak peduli dimanapun serigala tinggal. Mereka punya hal lain yang jadi kuncinya beradaptasi. Penciuman. Kekuatannya sampai 100 kali lebih tajam dari manusia. Mereka bisa mencium mangsanya, batas wilayah, ataupun aroma dari kawanan lain dari jarak berkilo-kilometer. Lalu ditambah dengan pendengarannya yang tajam dan penglihatan malam yang luar biasa, makhluk satu ini diciptakan untuk mendeteksi, bereaksi, dan bertahan hidup. Tidak peduli siang atau malam. Tapi adaptasi bukan cuma tentang fisik, tapi juga kebiasaan. Serigala akan mengubah strategi berburunya tergantung pada tempat. Di hutan, mereka akan menggunakan pepohonan untuk menyembunyikan diri. Di iklim tundra yang dingin dan terbuka, mereka bergantung pada staminanya. Sementara di gurun, mereka menyimpan energi dengan menyembunyikan diri dari matahari. Jadi, tidak peduli di tempat yang dinginnya menggigit ataupun panas yang menyengat. Serigala bukan cuma bertahan hidup. Mereka beradaptasi, menyesuaikan diri, dan terus melangkah. Kamu pasti pernah mendengar tentang istilah serigala penyendiri. Lone wolf biasanya dipakai untuk menggambarkan orang yang mandiri, keras, dan tidak butuh siapapun. Tapi dalam dunia serigala yang sebenarnya, menyendiri bukan berarti mereka ingin hidup sendirian, namun sebuah titik untuk mengawali sesuatu. Seekor serigala akan jadi penyendiri ketika dia meninggalkan kawanannya. Ini biasanya terjadi ketika seekor serigala muda mencapai usia 1-2 tahun. Tapi kenapa dia meninggalkan kawanannya? Karena alam berkata, sudah waktunya untuk tumbuh. Maka mulailah mereka melakukan perjalanannya, sendirian. Kadang bisa berkelana sampai ribuan kilometer. Melewati hutan, padang rumput, pegunungan, melintasi sungai, jalan, dan bahkan tempat di mana manusia tinggal. Mereka mencari sesuatu yang sederhana, tapi tidak mudah untuk ditemukan. Sebuah tempat untuk menetap dan menghabiskan sisa hidupnya. Tapi hidup seorang diri bukan hal menyenangkan. Alam liar bukan tempat yang ramah, bahkan untuk seekor serigala. Tanpa kawanannya, seekor serigala tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Berburu, menghangatkan badan, ataupun menghadapi bahaya. Mereka terpaksa mencari mangsa yang lebih kecil, menghindari wilayah kekuasaan serigala lain, dan harus terus waspada. Dia akan tidur sendirian, melolong sendirian, dan memakan apapun yang dia bisa tangkap. Kadang melewati berhari-hari tanpa pernah merasa kenyang. Tapi meski penuh dengan tantangan, ini adalah fase krusial, karena serigala penyendiri punya potensi untuk memulai segalanya. Banyak kawanan serigala yang ada hari ini, dimulai dari seekor serigala penyendiri. Serigala tanpa nama yang melangkah menuju dunia luar dan berhasil.
Kadang, dua ekor serigala penyendiri akan bertemu di tengah jalan. Dan kalau koneksinya tepat, mereka akan membentuk sebuah ikatan. Beginilah dimulainya sebuah kawanan serigala. Bukan lewat adu kekuatan, tapi kerjasama. Pasangan ini mungkin akan menemukan wilayahnya sendiri dan memulai awal yang baru, membesarkan anak-anaknya, dan jadi alfa di kelompok mereka. Dan kadang, bukan cuma serigala muda, serigala tua juga bisa jadi penyendiri. Mungkin karena kehilangan pasangannya, mungkin karena kelompoknya dihancurkan. Untuk mereka, ini adalah babak kedua. Lebih sulit, lebih beresiko, tapi selalu penuh dengan kemungkinan. Jadi, sekalipun serigala penyendiri berjalan sendirian, bukan berarti mereka tidak punya tujuan. Makhluk satu ini adalah petarung, pengelana, jembatan tanpa nama antara generasi yang lalu dan generasi berikutnya.